Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Shalom, selamat hari Minggu. Jumpa kembali kita di bulan Juli tahun 2020. Puji Tuhan, sampai di tahun ini pun Tuhan masih memelihara kita dengan luar biasa. Dan start dari bulan Juli ini saya akan memulai suatu pengajaran, karena firman Allah berkata bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan. Oleh sebab itu saya juga berdoa, Tuhan, apa yang akan rencana Tuhan buat gereja Simpang Pulai ini, apa yang harus disampaikan. Karena sebagai seorang gembala pun tiap hari saya bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat-jemaatnya yang Tuhan sendiri kasihi. Dan untuk pertumbuhan rohaninya, Tuhan sendiri yang punya rencana buat semua jemaat yang ada di Simpang Pulai. Dan bulan ini saya akan mulai dengan pengajaran tentang spiritologi, yaitu pelajaran mengenai roh, atau bisa kita sebut juga dengan sifat alamiah manusia. Tetapi sebelum kita memulai pengajaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami pada bulan-bulan yang lalu dan bahkan pada bulan yang baru ini. Tuhan, Engkau masih setia menjagai, bahkan menyediakan segala keperluan kami, keperluan secara rohani, materi, keuangan, bahkan secara fisik. Semuanya Tuhan sendiri yang mempersiapkan sehingga kami boleh ada saat ini, semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Ya Allah Bapa, saat ini juga kami akan mendengarkan pengajaran dari kebenaran firman-Mu tentang sifat alami manusia atau spiritologi, ilmu yang berbicara tentang roh manusia. Aku meminta supaya Allah Roh Kudus terlibat, turut campur di dalam setiap para pendengar, memberikan pengertian sehingga mereka boleh menerima kebenaran-kebenaran dari pengajaran firman-Mu ini dengan baik. Ya Tuhan, mata, hati, pikiran, dan telinga mereka ini boleh dibukakan, dan Roh Kudus boleh memberikan mereka illumination, bahkan pewahyuan yang lebih lagi tentang siapa mereka di dalam Tuhan, siapa Allah itu, dan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami izinkan Engkau bekerja, dan biar rencana-Mu Tuhan terjadi di dalam pertemuan anak-anak-Mu pada minggu ini, ya Tuhan. Dan juga biarlah kehendak-Mu yang boleh terjadi, ya Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami mau berkata bersama-sama, kami siap menerima pengajaran yang datang daripada-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Ini kita akan mulai dengan sifat alamiah manusia atau spiritologi atau roh. Ini adalah pengajaran tentang roh alamiah manusia yang menguasai kehidupan dan tentang cara kerja pribadi Roh Kudus melalui roh manusia. Amin. Nah, tentu saja kita ini mau tahu gimana cara roh alami manusia ini menguasai kehidupan, dan supaya cara kerja Roh Kudus melalui roh manusia tersebut atau roh manusia kita ini. Nah, kita juga akan mempelajari roh manusia dan fungsinya di dalam hubungannya dengan pikiran dan tubuh jasmani. Kita juga akan mempelajari di sini 3 sifat alamiah manusia, dan semuanya pasti sudah tahu betul. Manusia memiliki 3 dimensi, roh, jiwa, dan tubuh. Dan kita juga akan belajar bagaimana mengembangkan dan mendidik manusia roh kita agar menjadi dominan. Amin. Haleluya. Nah, pelajaran ini pun akan memberikan kepada kita pengertian yang lebih baik, biar supaya kita ini mengerti lebih baik lagi dan di dalam keberadaan sebagai manusia roh, dan mengerti daerah operasi tersebut. Serta kita juga akan menjelajahi bagaimana ketiga sifat alamiah manusia ini dapat bekerja sama untuk mencapai kehidupan kekristenan yang berkemenangan. Haleluya. Jadi banyak sekali akan kita pelajari dari pelajaran spiritologi ini. Mari kita buka Yesaya 38 ayat 1. Kita ambil dari terjemahan BIMK. Oke, kalau Anda tidak punya terjemahan BIMK, saya akan bacakan di sini.
Yesaya 38 ayat 1, sekitar waktu itu Hizkia jatuh sakit dan hampir saja meninggal. Nabi Yesaya anak Amos mengunjungi dia dan berkata, Tuhan berpesan supaya Baginda membereskan semua urusan di dalam rumahmu, sebab Baginda tak akan sembuh. Tidak lama lagi Baginda akan meninggal. Jadi di sini kita bisa melihat Tuhan menghendaki Raja Hizkia untuk membereskan semua urusan di dalam rumahnya. Nah, yang Tuhan inginkan kita membereskan segala urusan itu arti dalam rumahnya, itu berarti bahwa Tuhan menginginkan kita membereskan segala urusan di dalam kehidupan kita. Bukan rumah dan harta secara fisik yang Tuhan maksudkan di sini kita bereskan, tetapi kehidupan seutuhnya yang diberikan oleh Tuhan. Masih ingat? Kata Yesus, aku datang, aku memberikan engkau hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan bahwa Tuhan sudah memberikan kita suatu kehidupan. Nah, hidup ini yang seharusnya kita bereskan. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita di atas bumi ini tidak dimaksudkan untuk supaya kita ini hidup selamanya. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk hidup secara benar dan berkuasa. Amin. Tuhan menghendaki kita ini membereskan segala urusan kehidupan kita karena Dia menghendaki supaya kita ini hidup secara utuh, secara benar, dan hidup dengan kuasa atau hidup dengan berkemenangan. Ada amin? Kita boleh baca di Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayatnya yang ke-17. Nah, di situ ada pernyataan yang berkata bahwa akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita ini akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Semua sudah menerima Yesus. Amin. Berarti Allah menghendaki atau Allah menentukan Anda dan saya untuk hidup dan berkuasa. Ada amin? Anda ditentukan hidup dan berkuasa. Haleluya. Nah, suatu hari kelak udah pasti kita akan menghadap kembali kepada pencipta kita, dan Dia pasti Allah sendiri pencipta kita ini akan meminta pertanggungjawaban akan kehidupan kita di bumi. Jadi pada saat kita meninggal dan kita hidup, kita menghadap Allah, nah disitulah akan dipertanyakan atau Allah meminta pertanggungjawab apa yang kau buat dengan kehidupanmu di atas muka bumi ini. Nah, apakah kita ini hidup dengan benar atau apakah kita hidup dengan tidak benar? Hanya Anda dan Tuhan saja yang tahu jawabannya. Tetapi lewat pelajaran ini kalau kita memang masih memiliki kehidupan yang belum benar, saya sendiri pun hidup saya ini belum benar. Nah, inilah waktunya saya mau belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hidup dengan benar dan hidup dengan berkuasa dan hidup dengan berkemenangan. Ada amin. Haleluya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang berkata, saya tidak punya masalah dengan kehidupan saya. Saya ke gereja, saya bersaat teduh, saya memberi perpuluhan, saya juga melayani, saya juga memberi dan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan hidup saya. Nah, kalau Anda salah satu dari orang tersebut yang berbicara seperti ini, nah mungkin Anda boleh tes dengan pertanyaan yang akan saya berikan. Kalau memang semua Anda sudah tidak punya masalah, nah saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda pernah kecewa terhadap seseorang karena merasa dipermainkan? Nah, apakah Anda merasa tersinggung kalau Anda digosipkan? Atau apakah Anda sulit mengampuni atau sulit menguasai diri? Atau Anda itu cepat marah? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan ini masih mengganggu dalam hidup Anda, sekalipun Anda ke gereja, Anda tidak bilang Anda tidak punya masalah dengan hidup Anda. Nah, hal ini Anda merasa masih sulit untuk mengampuni, Anda masih merasa cepat marah, Anda masih merasa kecewa. Nah, ini menunjukkan adanya kepincangan di dalam kehidupan Anda. Amin. Jadi pertanyaan ini bolehlah Anda tanyakan pada diri Anda sendiri kalau Anda udah merasa nggak ada punya masalah dengan kehidupan ini. Haleluya. Nah, kalau masih iya, nah berarti masih ada
kepincangan dalam hidup kita. Berarti hidup kita ini belum benar, belum utuh seperti yang Tuhan inginkan. Nah, lewat subjek ini atau lewat pelajaran ini akan menolong kita secara luar biasa untuk hidup secara benar, hidup berkemenangan, hidup yang berkuasa dengan mengerti daerah operasi manusia. Amin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat alamiah manusia. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita lihat di sini ya, Rasul Paulus berkata bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya termasuk roh, jiwa, dan tubuhmu. Agar apa? Terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini artinya bahwa ketiga bagian ini harus sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh ini harus terpelihara sempurna dan tak bercacat. Nah, di sini menunjukkan bahwa tiga sifat alamiah ini sangat penting. Amin. Nah, seandainya kita membaca dan merenungkan ayat ini dengan seksama, maka kita akan melihat kepentingannya dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, di mana dia akan datang, pasti datang. Amin. Karena di Wahyu 1 ayat 7 berkata bahwa Yesus akan datang menjemput kita. Nah, sebelum Yesus datang menjemput kita, kita ini oleh Rasul dikatakan bahwa biarlah Allah damai sejahtera itu memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Allah menciptakan ketiganya, roh, jiwa, dan tubuh, dengan fungsi dan tanggung jawab yang penting di dalam bagiannya. Jadi setiap bagian itu punya tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Dan Allah menghendaki kita untuk menjaga keharmonisan ketiganya guna melakukan kehendaknya di atas bumi ini. Kita ini manusia, ini memiliki roh, dan kita ini adalah roh, memiliki jiwa, dan tinggal di dalam tubuh. Nah, ketiga-tiganya ini Tuhan bilang ini harus bekerja dengan harmonis. Agar apa? Kita bisa melakukan rencana Tuhan, tujuan Tuhan, dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini selama kita hidup di atas bumi ini. Itu berarti sempurna dan tak bercacat. Mungkin ada berkata, mungkinkah saya ini masih manusia, kok bisa ya tiga-tiga ini bisa sempurna dan tak bercacat? Nah, tadi udah katakan bahwa kita ini diciptakan, kita ini manusia roh, memiliki jiwa, dan hidup di dalam tubuh. Namun sangat disayangkan bahwa sebagian besar orang di muka bumi ini, baik orang percaya dan orang yang belum percaya, lebih banyak beroperasi pada level tubuh dan jiwa saja, terutama pikiran. Ada amin? Apa saya ngomong salah? Jujur kita semua ini terlebih dominan beroperasi di level jiwa. Jiwa ini termasuk pikiran, emosi, dan perasaan. Dan kita selalu lebih banyak beroperasi di pikiran, di bagian jiwa. Nah, inilah yang menjadi kecenderungan manusia zaman ini. 95% orang percaya di atas bumi ini, mereka beroperasi di dua dimensi saja, jiwa dan tubuh. Nah, ketika kita lihat orang-orang beroperasi di dalam level dua dimensi ini saja, jiwa dan tubuh, ini menyebabkan berbagai macam masalah dan kepincangan dalam kehidupan manusia. Di mana-mana kan kita bisa lihat perceraian terjadi, perceraian makin lama makin meningkat. Bahkan kita mendengar pasangan suami istri yang kalau ngomong, saya udah 30 tahun ya nikahin kamu, tapi kok kayaknya saya nggak kenal kamu sama sekali, ya kan? Saya tuh nggak ngerti sikap suami saya seperti itu. Saya tuh nggak ngerti sikap istri saya seperti ini. Saya nggak ngerti sikap anak-anak saya. Nah, ini sih menentukan bahwa hanya ada dua level yang bekerja, dua dimensi yang bekerja dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian kita lihat terjadi kejahatan di mana-mana, keserakahan, korupsi makin jadi di mana-mana. Bahkan kesombongan, pembunuhan, dosa, masalah-masalah sosial mulai timbul.
Dan juga mulai kita lihat terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan di dalam sejarah manusia semakin bertambah-tambah. Ada perang, kekuasaan, ya kan, saling merebut kekuasaan, kemudian ada terorisme, amin, yang baru-baru masih ada sampai sekarang pun dari Timur Tengah, apa tuh namanya, ISIS atau apa gitu. Ada embargo ekonomi. Nah, di sini kita juga lihat manusia dapat membuat atom, manusia bisa terbang ke bulan, manusia memiliki pengetahuan yang hebat tentang ilmu alam, mengembangkan dunia kedokteran dan menyembuhkan berbagai macam penyakit, kanker, jantung, virus. Tetapi ia tidak mampu mengerti dirinya sendiri. Amin. Ya. Seorang profesor, dia mampu menciptakan suatu inti atom, tetapi dia nggak pernah mengerti dengan dirinya sendiri, atau dia bisa mengerti dengan istrinya. Amin. Karena tadi saya bilang manusia zaman sekarang segala-galanya itu hanya beroperasi di dalam 2 dimensi, jiwa dan tubuh, terutama pikiran. Oke? Nah, bahkan sampai saat ini pun kita masih bingung, sekalipun manusia itu udah bisa membuat atom, bisa terbang ke bulan, dan bahkan badan-badan organisasi dunia, WHO, PBB, NATO, mereka mencari akar permasalahan dan mencoba mengatasi, mencari jalan keluar dan usaha menghentikan kejahatan dunia. Mereka juga berusaha mencoba menemukan obat-obatan untuk menyembuhkan segala macam penyakit, namun belum berhasil. Amin. Orang-orang pintar banyak banget sekarang. Mereka melakukan penelitian di laboratorium sampai sekarang pun antidot atau vaksin untuk virus corona pun belum bisa ditemukan. Nah, sekalipun informasi semakin cepat, dunia tambah canggih, tetapi tetap saja orang tidak menyelesaikan masalah. Benar? Tetap saja masalah tetap ada, nggak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena kegagalan manusia di dunia ini bukanlah karena mereka itu miskin, tidak cukup pintar atau tidak cukup intelektual, tetapi akar segala permasalahan adalah manusia tidak mempunyai pengetahuan akan bagaimana ia diciptakan dan bagaimana seharusnya ia berfungsi. Saya ulangi lagi, kegagalan manusia di dunia ini bukanlah karena mereka miskin atau mereka kurang pintar, kurang intelektual, tetapi akar segala permasalahan di dunia ini adalah manusia tidak mempunyai pengetahuan akan bagaimana ia diciptakan dan bagaimana seharusnya ia berfungsi. Orang gagal dalam penciptaannya sebagai ciptaan yang tertinggi. Manusia gagal di dalam penciptaannya sebagai ciptaan yang tertinggi di muka bumi, karena mereka menempatkan posisi mereka pada level yang terendah di dalam penciptaannya, yaitu level daging atau level jiwa dan level tubuh. Itulah akar permasalahannya. Nah, hal inilah yang menyebabkan berbagai masalah dan kepincangan dalam kehidupan manusia. Amin. Saya berharap ketika saya menyampaikan materi ini, Anda semua boleh berpikir dengan kepincangan atau masalah-masalah apa yang terjadi di dalam kehidupan Anda dan yang lainnya. Amin. Karena ini menyangkut kehidupan kita. Hal-hal yang belum benar, hal-hal yang masih pincang. Amin. Nah, tempat yang paling tepat, tempat yang paling tepat untuk mengetahui penciptaan dan fungsi kita sebagai manusia dengan benar adalah dengan mempelajari buku manual yang sudah diberikan kepada kita, yaitu ALKITAB, Alkitab. Amin. Untuk kita bisa mengetahui fungsi dengan benar, beroperasi dengan benar sebagai seorang manusia diciptakan oleh Tuhan, kita seharusnya mempelajari buku manual kita, yaitu Alkitab, firman Tuhan yang Dia sendiri berikan kepada kita. Kemarin saya bilang bahwa Alkitab ini adalah buku manual cara hidup orang Kristen. Amin. Untuk Anda bisa hidup secara benar dan berkuasa dan berkemenangan, pelajarilah buku manual kita, yaitu Alkitab, supaya hidup Anda ini bisa berkemenangan, hidup dengan benar, sesuai dengan tujuan kenapa Tuhan menciptakan kita. Amin. Jadi dengan mempelajari Alkitab,
Tuhan sendiri menghendaki agar manusia kembali ke dalam kodrat penciptaannya, dan roh manusia harus menjadi pusat dominan kehidupannya. Oke, Allah menghendaki agar manusia kembali. Dengan kita belajar Alkitab, Allah menghendaki agar manusia kembali ke dalam kodrat penciptaannya, dan roh manusia harus menjadi pusat dominan kehidupannya. Roh manusia, oke, bukan jiwanya, bukan tubuhnya. Roh manusia harus dominan di dalam kehidupan kita ini. Ada amin? Nah, itulah sebabnya sangat penting. Makanya sangat penting kita mempelajari topik roh, jiwa, dan tubuh ini secara mendalam dan menyeluruh melalui buku manual tadi, yaitu Alkitab. Nah, kalau kita mempelajari buku manual ini atau kita mempelajari Alkitab, ini akan mempengaruhi yang pertama. Dengan mempelajari Alkitab, itu akan mempengaruhi yang pertama, akan mempengaruhi cara kita hidup. Apakah kita ini hidup menurut sifat manusia lama atau sifat manusia Adam, atau apakah kita ini hidup secara sifat Kristus, manusia yang sudah baru, manusia yang sudah ditebus dan dibangkitkan dan memiliki roh yang baru. Amin. Nah, jadi Alkitab, ketika mempelajari Alkitab, ini akan mempengaruhi cara kita hidup. Apakah Anda mau hidup secara manusia lama yang mengalami kejatuhan, kegagalan, selalu bermusuhan, selalu berantem, ataukah Anda mau hidup secara sifat Kristus atau seperti Kristus? Nah, yang kedua, dengan mempelajari Alkitab, yang pertama kalau Anda mau lihat ayatnya ada di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Di situ dikatakan bahwa hiduplah menurut roh. Jangan hidup menurut daging, karena daging udah ada di situ, persinahan, kemarahan, perkelahian. Nah, Anda bisa cari tahu sendiri dalam kehidupan Anda setiap hari. Nah, ini dia, Alkitab adalah cermin kehidupan kita. Oke? Ketika Anda mempelajari Alkitab, Anda akan lihat apakah Anda hidup masih seperti kedagingan, atau Anda hidup sudah di dalam manusia baru, atau sudah di dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus, hidup seperti roh, dia orang yang pemaaf, dia orang yang baik hati, dia orang takut Tuhan. Nah, itu hidup secara Kristus. Atau apakah kita ini hidup secara daging, yang suka masih iri, masih suka gosipin orang, masih suka jelas, masih suka masih suka mau jatuhkan orang lain, masih pokoknya hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, yang tentu saja merugikan orang lain. Nah, itu yang mempengaruhi cara kita hidup. Jadi Anda bisa lihat sendiri, atau Anda bikin list. Kalau memang Anda pengen hidup secara benar, ketika Anda mempelajari Alkitab, bikin list mana yang masih sifat baik, mana yang masih sifat jahat, mana yang baik. Oke, itu akan menolong Anda dan saya untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, ketika kita mempelajari Alkitab, ini akan mempengaruhi bagaimana kita mendengar dan menafsirkan suara Tuhan. Nah, saya mau tanya, dapatkah Anda membedakan mana suara Tuhan, atau mana suara daging, atau mana suara setan? Nah, untuk bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan, mana suara daging kita sendiri, nah, hanya lewat Alkitab. Amin. Jadi lewat mempelajari Alkitab lah kita bisa membedakan ini suara Tuhan. Jadi kalau Anda nggak pernah belajar Alkitab, yang otomatis yang kau dengar itu suara setan dan suara dari rohmu sendiri atau dari dagingmu sendiri. Ketika orang berbuat salah, dagingmu udah bilang lawan dia. Ketika orang mencuri, dagingmu udah bilang siarkan di Facebook, dia itu pencuri. Nah, itu suara dari dagingmu atau dari bisikan setan untuk mempermalukan saudaramu yang ada di dalam Kristus. Nah, oke. Dan yang ketiga, dengan mempelajari Alkitab, kita bisa itu mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Apakah yang kita buat untuk hidup kita ini adalah kehendak Tuhan, keputusan yang kita ambil ini adalah kehendak Tuhan, atau keinginan hati Tuhan, atau keputusan yang kita ambil ini adalah kehendak atau keinginan kita sendiri. Nah, bagaimana kita membedakan dan menguji keduanya? Ya lewat Alkitab. Amin, saudaraku. Hanya lewat Alkitab kita bisa tahu, apakah saya akan menikahi orang ini, apakah keputusan untuk menikahi orang ini, apakah itu
keputusan yang saya buat sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak saya sendiri atau kehendak mama saya sendiri atau iblis sendiri. Nah, Anda bisa belajar Alkitab untuk bisa mengambil keputusan yang menolong. Alkitab adalah panduan untuk kita buat kita agar kita itu ditolong dalam mengambil keputusan yang penting yang perlu kita ambil. Haleluya. Nah, manusia tentu saja diberi kehendak bebas. Adam dan Hawa, mereka punya kehendak bebas dan mereka memilih untuk membuat suatu keputusan yang memuaskan daging mereka. Amin. Kain mengambil keputusan berdasarkan emosi dengan membunuh saudaranya Habel. Nah, itu bukan keputusan yang keluar dari dalam roh, tetapi keputusan yang didominasi oleh jiwa atau oleh emosinya. Dia marah dan dia membunuh Habel. Dan yang keempat, dengan mempelajari Alkitab ini akan mempengaruhi perjalanan kita bersama Tuhan. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Apakah kita mendengar suaranya? Apakah kita mengambil idenya Tuhan atau idenya manusia? Bagaimana kita mengenali manifestasi roh Tuhan? Apakah roh Tuhan itu yang bekerja di dalam kita, dalam roh manusia, atau itu melawan manifestasi kekuatan manusia yang beroperasi di dalam jiwanya? Apakah itu merupakan pergerakan Tuhan atau pergerakan daging atau pergerakannya setan? Ingat, setan juga bisa jadi malaikat terang. Ada di Alkitab kalau Anda baca. Kalau Anda sering baca Alkitab pasti Anda tahu. Setan itu bisa berubah jadi malaikat terang. Dia juga bisa menipu. Nah, daging kita ini nih memiliki keinginan untuk disembah. Kita hidup di dalam masa-masa kritis. Kita tidak dapat mengambil resiko menentang gerakan Tuhan ataupun mendukakan Roh Kudus. Benar? Amin. Jadi jangan izinkan keinginan daging kita ini atau keinginan daripada setan itulah yang akan membawa kita ke dalam perjalanan kita dengan mereka. Amin. Tapi disinilah ketika kita membaca Alkitab, kita akan dituntun untuk masuk dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dan yang kelima, itu mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain. Nah, melalui manusia roh atau apakah kita ini berhubungan dengan orang lain, tetapi cara pandang kita atau menilai orang tersebut itu apakah sesuai dengan kedagingan. Saya kasih contoh. Kalau Anda tidak dipengaruhi oleh roh dalam berhubungan dengan orang lain, Anda akan selalu lihat, oh dia orang kaya, dia orangnya loyal, ya udahlah saya berteman dengan dia. Kenapa? Kemana-mana pasti dibayarin, ke sana ke sini juga pasti enak deh. Nah, itu yang Anda nilai dari kedagingan Anda. Anda tidak menilai hubungan Anda dengan orang lain, tidak menilainya sebagai saudara Anda atau saudari Anda di dalam Kristus. Amin. Nah, Anda bisa lihat Alkitab bisa menolong kita di dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, contohnya, oh kakak ini dia pelayan, dia orangnya luar biasa, jadi saya mau berteman dengan dia karena dia kan orangnya yang rohani, orangnya kudus, jadi setidaknya dia bisa mendoakan saya. Nah, berarti Anda menilai orang tersebut itu dari luarnya. Alkitab berkata jangan menilai sesamamu dari penampilannya atau dari status atau dari apa yang dia lakukan, tapi nilailah temanmu atau milikilah hubungan karena Anda menilai temanmu itu di dalam Tuhan. Artinya Anda menilai dia sebagai ini saudari saya, ini saudara saya di dalam Kristus. Saya percaya orang seiman pasti akan bertumbuh bersama-sama, oleh sebab itu saya mau bertumbuh dengan dia. Dan kalau orang itu hidup di dalam Kristus, orang itu setiap hari dia istilahnya seperti Alkitab yang jadi manusia. Nah, itulah yang orang akan nilai bahwa orang ini memiliki nilai Kristus di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saya mau berhubungan dengan dia. Amin. Nah, dengan mempelajari Alkitab yang keenam, ini akan menolong kita atau mempengaruhi kita bagaimana kita mengatasi pencobaan. Semua orang yang hidup pasti punya cobaan dalam kehidupan. Nah, inilah kenapa dengan mempelajari Alkitab atau kita mau merenungkan firman Tuhan itu setiap malam, itu akan menolong kita mengatasi pencobaan, masalah-masalah, bahkan badai-badai dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita ini menguasai diri kita melalui roh atau melalui jiwa atau melalui daging? Ingat bahwa Alkitab berkata roh itu penurut, tetapi daging itu
lemah. Jiwa mengarah kepada daging jika tidak memiliki firman. Ingat Matius 26 ayat 41 dikatakan bahwa roh itu penurut tetapi daging ini lemah. Nah, di sini kalau kita bisa beroperasi melalui roh, kita mendapat tuntunan daripada Roh Kudus, tentu saja kita dapat mengatasi ke setiap persoalan yang kita ini akan hidup di dalam kemenangan-kemenangan di dalam setiap permasalahan dan cobaan yang datang ke dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus sendiri pun sudah memberikan kita ini buah-buah roh. Di situ ada penguasaan diri. Ketika teman mencobai kita untuk bikin kita marah, bikin kita itu pingin nonjok mukanya, ketika Anda tahu bahwa di dalam firman berkata bahwa Anda dikasih penguasaan diri, Anda tidak akan langsung berespon kepada masalah tersebut. Anda pasti akan, sudahlah saya kasih dia, sudahlah saya ampuni dia. Amin. Haleluya. Dan yang ketujuh, Alkitab akan menolong kita dengan mempelajari Alkitab. Itu pun akan menolong kita dengan kita bisa mengerti dan beroperasi di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Haleluya. Nah, ini adalah 7 hal yang mempengaruhi kita bagaimana kita kalau kita mempelajari Alkitab. Sampai di sini ada yang sudah paham? Itu baru introduction saya saja, oke? Jadi mari bertahan dengan saya karena ini sesuatu yang bagus sekali untuk pertumbuhan kita sebagai orang-orang Kristen dan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau jadi orang anak-anak Allah yang bukan bayi, nah kita lewat pelajaran inilah Anda akan bisa mengerti apa yang akan nanti Tuhan berikan pada kita selanjutnya. Oke? Nah, seperti kita akan berbicara yang pertama ini adalah keluarga Allah. Namanya keluarga berarti ada bapa dan juga ada anak-anak, keluarga Allah. Kalau mana ibunya? Allah itu sebagai ibu kita juga. Amin. Haleluya. Jadi dalam keluarga Allah ini ada Allah dan ada juga kita. Siapa di sini yang ada keluarga Allah? Katakan amin. Haleluya. Tunjuk kiri kananmu, kamu keluargaku, kamu saudara-saudariku. Amin. Oke. Nah, kita akan lihat di sini seperti apakah Tuhan. Kita kenal dulu Bapak kita itu seperti apa. Oke. Kemarin saya sudah ngajarin pengenalan akan Tuhan. Ini lebih spesifik lagi kita akan mengenal seperti apakah Bapak kita itu. Yang pertama kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Di sini dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Allah itu roh, kita harus sembah dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Kebenarannya ada di dalam firman Tuhan. Anda tinggal baca, cari tahu sendiri, itulah kebenaran yang Tuhan sampaikan pada kita dan kita menyembah dia dengan roh. Kalau Alkitab bilang sembah Tuhan dengan roh, jangan sembah Tuhan dengan akal budimu. Jangan, amin. Sembah dia dengan roh. Tuhan tidak dapat dijamah dengan fisik. Oke, siapa sini yang bisa jamah Tuhan? Nggak ada. Amin. Tapi kita bisa merasakan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan ada, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, tetapi Tuhan itu ada, Tuhan nyata, Tuhan bergerak dalam hidup kita, dan kita hanya bisa menemukan Tuhan di dalam roh. Roh berhubungan dengan roh. Ingat, kita ini manusia roh, memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi ketika kita berhubungan dengan Bapa kita, dia adalah roh, kita berhubungan dengannya melalui roh. Tuhan dan manusia hanya dapat berhubungan dalam dimensi roh. Oke, yang kedua, siapakah Tuhan? Atau seperti apakah Tuhan? Kita lihat di Kejadian 21 ayat 33. Oke, untuk menghemat waktu saja, saya akan bacakan di sini Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Lalu, itu kan di Perjanjian Lama, Sister Novi atau Pastor. Oke, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Allah di Kejadian 21 dikatakan Allah yang kekal. Ibrani 9:14 dikatakan bahwa Allah adalah roh yang kekal. Ingat, Allah itu roh. Allah adalah roh yang kekal. Tuhan, ingat,
sebagai roh, Tuhan itu Allah yang kekal, masuk akal. Dia tidak mempunyai hari kelahiran dan hari kematian, karena dia adalah roh yang kekal. Oke? Kalau kita sebagai manusia, tubuh kita ini punya hari kelahiran, hari expire-nya. Tetapi roh kita ini hidup selama-lamanya sama seperti Tuhan. Nah, Anda mengerti maksud saya? Jangan bilang, wah masa kita ini nggak bisa mati-mati. Kamu manusia, rohmu itu hidup selamanya sama seperti Tuhan. Tetapi tubuh saya ini sebagai manusia yang tinggal di dunia ini punya hari kelahiran dan juga akan ada hari kematiannya. Berarti kita nggak kekal. Tubuh manusia ini nggak kekal, tapi kita yang ada manusia roh adalah kekal sama seperti Tuhan. Haleluya. Jadi pada awalnya ketika Adam diciptakan, Adam adalah diciptakan dalam level roh yang kekal tanpa kematian. Oke? Adam pada waktu penciptaan, Allah menciptakan dia di dalam level roh, di dalam level yang kekal, belum ada kematian. Nah, kita bisa lihat juga pada waktu kehidupan Adam, dia bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan secara bebas, ya kan? Tanpa kesulitan dan tanpa ada batas. Waktu Tuhan berjalan-jalan, waktu Tuhan namain ini binatang-binatangnya Adam, itu bukan Adam berdoa langsung mendengar suara Tuhan, enggak. Tuhan berbicara langsung. Jadi Allah menciptakan Adam pada waktu itu masih di level roh yang kekal. Nah, kita bisa berpikir dan percaya bahwa Adam berpikir dan percaya bahwa dia adalah kekal. Pencipta umat Allah itu juga Allah yang kekal. Allah punya pikiran, Allah juga punya perasaan. Oke? Jadi dia sama seperti kita, dia roh, tetapi dia sama seperti kita. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia juga punya emosi, dia juga punya kehendak. Makanya dibilang inilah kehendak Tuhan. Ya kan? Roh itu roh yang sukacita. Tuhan itu bersukacita juga sama seperti kita. Nah, yang berikutnya, ini kita bicara keluarga Allah ya, masih konteks keluarga Allah. Tadi kita sudah bahas siapakah Allah, seperti apakah Allah. Allah itu roh, Allah itu adalah Allah yang kekal. Nah, sekarang kita akan bahas apakah manusia, seperti apakah manusia. Kejadian 1:26 ayat 27. Saya bacakan di sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, kita lihat di sini bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa Allah. Kita bukan hanya serupa dengan Allah secara roh, tetapi kita adalah gambaran Allah. Gambaran Allah artinya menyerupai dia, identik dengan karakteristiknya. Ingat, kita bukan Tuhan, tapi kita punya karakteristiknya. Karakteristik Allah itu seperti apa? Kudus, penuh kasih, penuh kemurahan, suka mengampuni, suka memberi, memiliki daya cipta. Kita manusia bisa menciptakan mobil, bisa menggambar rumah, buat gedung-gedung, buat peralatan dan sebagainya. Oke? Jadi di sini siapakah manusia? Manusia dibuat dalam gambar Allah, dalam roh. Jadi kita ini adalah manusia roh, gambar dan serupa Allah. Tapi kita bukan Allah. Tapi kalau dibilang kita diciptakan segambar dan serupa Allah, berarti Allah itu roh, kita juga adalah manusia roh. Ada amin? Kalau masih nggak ngerti, silakan WA saya dan tanya. Kalau tidak mengerti dengan penjelasan seperti ini. Gambar Allah, sifat alamiahnya. Gambar Allah adalah sifat alamiah Allah atau keberadaan Allah. Allah itu adalah roh, dan kita mengambil rupa dan gambarannya. Amin. Selanjutnya kita akan lihat di sini Mazmur 8:4-6. Dikatakan di sini bahwa bila ku pandang langit yang kau ciptakan, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia itu sehingga kau ingat dia? Siapakah dia? Sehingga kau pelihara. Ayat 6 berkata, tetapi kau angkat dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dia dengan keagungan dan kehormatan. Kau beri dia kuasa atas alam raya. Seluruh ciptaanmu kau tundukkan kepadanya. Ini dalam versi BMIK.
Nah, kalau kita lihat ayat di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita ini diciptakan seperti diri Allah sendiri. Hampir setara, kata hampir setara di sini dikatakan dengan Tuhan yang adalah roh, kita bukan Tuhan, setara. Kita adalah roh, tapi kita bukan Tuhan. Kita berada pada kelasnya Allah. Amin. Puji Tuhan, Anda tidak ada sekelas dengan binatang, Anda sekelas dengan Allah. Jadi kalau Anda yang suka ngomong kamu itu anjing, kamu itu monyet atau segala macam, sorry. Karena Alkitab berkata temanmu itu setara dengan Allah, bukan setara dengan binatang. Amin. Anda sendiri yang bodoh kalau Anda bilang Anda itu anjing, Anda itu binatang. Anda salah besar, karena di sini dikatakan bahwa semua manusia yang ada di dalam Kristus, dia itu setara dengan Allah. Allah menciptakan manusia setara dengan dia. Amin. Haleluya. Oleh karena itu kita bisa memastikan dan menyadari bahwa kita adalah manusia roh. Katakan, saya manusia roh. Amin. Anda dan saya adalah manusia roh, dan Bapa kita adalah Allah. Bapa kita Tuhan yang adalah manusia roh. Oke, yang kedua, seperti apakah manusia itu atau siapakah manusia itu? Yang kedua, manusia adalah roh yang mendiami tubuh. Kejadian 2 ayat 4-7. Siapakah manusia itu? Manusia adalah roh yang mendiami tubuh atau tinggal di dalam tubuh. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat yang ketujuh. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Tandai ayat 7. Tuhan memberikan tubuh dan menghembuskan nafas hidup. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Ini merupakan dua hal yang berbeda yang dilakukan Tuhan untuk dua tujuan. Yang pertama, nafas hidup dihembuskan, itu adalah kehidupan Allah yang diberikan kepada kita. Oke? Anda bisa bernafas karena ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, atau rohnya itu tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu Anda masih hidup, sehat, cantik, haleluya, dan diberkati. Amin. Nah, yang kedua, debu tanah. Allah mengambil debu tanah itu untuk membentuk manusia secara fisik. Ini kulit ini nih terbuat dari apa? Dari debu tanah. Jadi jangan sombong jadi manusia, bilang kulitku lebih putih, kulitku lebih bagus daripada kau, lebih mulus daripada kau. Sorry sayang, itu ini cuma debu. Nanti kalau mati jadi tanah. Oke? Yang terpenting di dalam hidupmu bahwa kamu itu manusia roh, bukan ini. Jadi nggak usah sombongin yang keluar kulitku putih, lebih mulus, lebih apa gitu. Ya, karena ini adalah debu tanah. Oke, kita lanjut. Nafas hidup yang dihembuskan Allah adalah roh yang menghidupkan. Tubuh tanpa roh adalah mati. Anda kalau cuma tubuh doang, ya udah mati, rohnya udah nggak ada, ya nggak bisa lagi beroperasi di bumi ini, udah expire namanya. Oke, nah siapakah manusia itu? Atau seperti apakah manusia itu? Yang ketiga, manusia bekerja dalam level intelektual. Amin. Siapakah manusia atau seperti apakah manusia itu? Yang ketiga, manusia bekerja dalam level intelektual. Kejadian 2:19-20. Makanya kita semua ini pinter-pinter. Nggak ada manusia yang bodoh. Manusia yang bodoh itu manusia yang malas belajar. Manusia yang cuma mau taunya disuapin doang. Nggak mau buka Alkitab, biarin aja lah orang yang bacain. Oke, itu namanya baru manusia itu manusia yang bodoh namanya. Alkitab juga berkata kau bodoh, tolol. Tapi kalau kau mau belajar dan menggunakan belajar intelektualmu ini semakin dipertajam. Oke, Kejadian 2:19-20 saya bacakan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepala segala binatang hutan. Ini Adam waktu tidak bekerja,
di level intelektual. Kita tahu level intelektual itu adalah jiwa. Nah, dia menamai nama binatang-binatang yang ada. Kenapa bisa dinamakan itu burung raja wali ya? Kenapa dia bisa namakan itu singa? Kenapa dia bisa namakan itu ular? Kenapa itu bisa dinamakan monyet? Nah, itu dia bekerja dari level intelektualnya, atau dia bekerja dengan level jiwa. Jadi udah kelihatan ya, manusia punya roh, manusia adalah makhluk roh, dia memiliki jiwa, oke? Level intelektual. Nah, hingga saat ini Adam masih menggunakan level intelektual yang belum tercemar. Waktu dia menamakan binatang-binatang ini, dia belum jatuh dalam dosa. Dia menggunakan level intelektualnya. Dan bahkan manusia ada menangkap dan menerjemahkan segala perkataan Allah dalam level intelektual melalui hikmat pengertian yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Itu masih murni tanpa argumentasi dan berbagai macam alasan. Jadi waktu Tuhan bilang, Adam, namain ini binatang namanya monyet. Nah, itu pun ketika Adam berpikir mau kasih nama apa itu ya, dia dapat hikmat, dapat pengertian daripada Tuhan. Oh, ini binatang ini suka manjat-manjat pohon, binatang ini dia suka ya udahlah, aku namakan dia monyet. Nah, itu dapat hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Jadi kalau Anda nggak dapat hikmat daripada Tuhan, jangan katain temanmu itu monyet. Amin. Haleluya. Oke, selanjutnya pada saat Adam menamai binatang ini juga, setan belum berbicara kepada manusia. Jadi masih di alam roh, masih Tuhan dengan Adam di Taman Eden. Dan yang keempat, siapakah manusia itu? Manusia dapat berkomunikasi, mendengar dan mengerti Tuhan dalam level roh. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Yang keempat, siapakah manusia itu? Manusia dapat berkomunikasi, mendengar dan mengerti Tuhan dalam level roh. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, ia menjawab. Nah, sampai di sini kita melihat bahwa manusia masih meresponi Allah yang adalah roh dengan level roh. Lihat di sini garis bawahi mereka mendengar. Terus di ayat 9 garis bawahi Tuhan Allah memanggil. Dan ayat 10 ia menjawab. Manusia berkomunikasi, masih bisa berkomunikasi, mereka masih bisa mendengar dan mengerti Tuhan dalam level roh. Ini pada saat mereka sudah bersembunyi karena sudah makan buah yang terlarang tersebut. Jadi Allah berbicara kepada manusia dalam level roh. Manusia menangkap perkataan Tuhan dalam level roh yang tidak tercemar. Maksudnya level roh kita ini yang belum terganggu dengan hal-hal yang lain. Makanya kalau firman Tuhan berbicara, kasihilah musuhmu. Nah, pikiran kita ini yang sudah tercemar pasti mulai berargumentasi, gimana aku mengasihi dia Tuhan, sedangkan dia hanya nyolong suamiku. Nah, ini pikiran ini yang sudah tercemar, kita akhirnya berargumentasi dengan Tuhan. Tapi ketika kita mendengar suara Tuhan dan kita berespon dengan level roh, ini nggak akan ikut campur karena kita tahu kebenarannya bahwa Allah bilang kalau kita mengampuni, kita inilah sendiri yang akan mendapatkan kelegaannya, kita sendirilah yang tidak meminum racun itu. Amin. Kalau kita mengampuni, keuntungannya itu buat kita, bukan buat mereka. Nah, itu kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini saya bilang kalau Allah berbicara, dia pasti akan berbicara level roh, dan kemudian dari dalam roh ini menguasai pikiran kita ini dan berkata, oke Tuhan, aku mengampuni dia. Paham? Ya, yang kelima, seperti apakah manusia? Keadaan manusia berubah ketika ia jatuh di dalam dosa. Tadi kita sudah baca bagaimana dia ketakutan, dia sembunyi, dan Tuhan sendiri yang memanggilnya. Dia masih bisa mendengar, masih bisa berespon. Dia bilang, aku ini telanjang, oleh sebab itu aku bersembunyi. Jadi dari kisah kejadian ini kita lihat bahwa manusia jatuh ke dalam, siapakah manusia? Manusia berubah ketika ia jatuh di dalam dosa. Saya bacakan aja ya, Kejadian 8-12. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk,
Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab. Sampai di sini kita melihat bahwa manusia masih meresponi Allah dalam level roh. Tapi dengar jawabannya di ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, segera setelah manusia jatuh di dalam dosa, ia turun dalam level daging dan perasaan. Ingat, perasaan itu feeling, jiwa itu feeling dan perasaan dan juga emosi, takut, jadi malu. 11 firmannya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" 12 manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan." Terjadi kekacauan di sini. Lihat, setelah manusia jatuh dalam dosa, terjadi kekacauan, perselisihan, dan saling menyalahkan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita sadari kehidupan kita ketika kita ditanya orang, "Apa ini kesalahanmu?" Kalau kita yang berbuat, kita mulai cari kambing hitam. Amin. Jadi nggak heran, ini adalah pengaruh dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan oleh sebab itu kita kadang-kadang beroperasi seperti mereka. Sekalipun kita udah hidup dalam Kristus, kita beroperasi seperti mereka, saling menyalahkan. "Bukan saya kok, orang dia." Nah, ini tanda-tanda bahwa memang kehidupan kita ini masih pincang. Apakah manusia itu, kebenaran kita berubah setelah kita jatuh di dalam dosa? Kita melihat bahwa manusia masih dapat berkomunikasi, amin, masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam level roh, karena kutuk belum terucap atau belum diucapkan. Tetapi di sini kita lihat manusia turun ke level daging. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka terputus dengan Tuhan, amin, rohaninya mati, dan akhirnya mereka beroperasi dalam level jiwa dan tubuh. Ya, tadi itu saya katakan takut, malu. Nah, sejak saat itu manusia bekerja dalam level intelektual yang tercemar karena setan telah memasuki konsep pikirannya yang rendah. Jadi ketika manusia beroperasi di dalam level jiwa dan di dalam level dagingnya, itu sudah ada, setan bisa masuk ikut campur. Dan kalau engkau masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dengan sebebas-bebasnya bisa setan itu masuk dan menguasai jiwa dan tubuh Anda. Nah, di akhir zaman ini pencemaran lebih lagi melalui info yang bertubi-tubi. Informasi yang kita dapatkan itu luar biasa akhir-akhir ini. Akses ke medsos, ke media, bahkan ada teman saya bilang anaknya yang masih baru tamat SD itu, dia nggak tahu kalau bahwa selama ini anaknya itu suka nonton film porno. Bayangin aja, anaknya rajin sekolah minggu, rajin ke gereja. Tetapi lihat aja cara setan bekerja, merasuki pikiran manusia, dan akhirnya tubuh kita ini dikuasai untuk apa? Nonton film-film porno. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana manusia diciptakan Tuhan dengan 3 sifat alamiah. Yang pertama adalah roh, yang kedua apa? Jiwa, dimensi jiwa dan tubuh. Jadi jangan pernah bilang, "Oh, manusia itu jiwa, roh, tubuh." Salah. Manusia itu tubuh, jiwa, roh, salah. Manusia itu adalah roh, memiliki jiwa, dan tinggal di dalam tubuh. Dan Tuhan menghendaki ketiga-tiganya ini, ingat, roh, jiwa, tubuh ini sempurna, tak bercacat seperti pada waktu penciptaannya. Pada waktu dia ciptakan Adam dan Hawa, roh, jiwa, dan tubuh mereka itu terpelihara tak bercacat. Nah, pada waktu Yesus datang kedua kalinya, dia menuntut supaya roh, jiwa, dan tubuh kita ini terpelihara sempurna dan tak bercacat. Itulah sebabnya kita harus membereskan rumah kita di akhir zaman ini. Itu artinya kita harus apa? Membereskan kehidupan kita di zaman akhir ini. Amin. Apakah Anda siap? Mungkin kita pikir, "Oh, takut." Nggak usah takut. Kita punya Alkitab, kita punya buku manual yang akan menolong kita ini untuk apa? Untuk mengubah pola pikir kita ini. Amin. Untuk mengubah bagaimana cara kita ini hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi 3 sifat alamiah ini bukan merupakan bagian dari
bukan bagian dari. Tapi roh bukan merupakan bagian dari tubuh. Tubuh bukan merupakan bagian dari jiwa, dan jiwa bukan merupakan bagian dari roh. Tetapi manusia adalah seutuhnya roh, jiwa, dan tubuh. Kita nggak bisa membeda-beda ketiga-tiganya ini. Amin. 3 dimensi ini harus bekerja bersama-sama, harus setara levelnya. Ini yang dinamakan dengan kekudusan. Kalau rohmu mau jalan ke sono, pikiranmu tuh ke sono, badanmu pasti ikutnya ke sono. Itu yang namanya kudus, tak bercacat. Amin. Jangan rohnya pingin memberi perpuluhan, otaknya bilang nggak punya duit, akhirnya ini tangan juga nggak mau keluarin uangnya. Nah, itu namanya ketiga dimensi ini tidak bisa bekerja bersama-sama. Nah, ketika Anda mau memberi harus selaras juga dengan roh bilang memberi. Kenapa kita memberi? Karena kita ini sudah dibuat kaya oleh Yesus. Karena kita ini apa? Karena kita ini diberkati oleh berkat-berkat rohani. Jadi saya mau memberi, saya mau memuliakan Tuhan dengan apa yang saya miliki. Jadi roh, jiwa, dan tubuh itu ngikut. Ketika Anda memberi, makanya itu dibilang apa? Anda merasa sukacita. Haleluya. Oke, siapakah manusia itu? Yang ketujuh, manusia seperti apakah manusia itu? Manusia itu adalah manusia roh. Manusia itu adalah roh yang kekal. Tadi saya sudah jelaskan soal roh yang kekal. Allah itu roh, kita ini dibuat segambar rupa Allah. Dia menghembuskan nafas kehidupan dalam kita, dan kita ini manusia roh. Jadi manusia roh, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Nah, bagaimana saya bisa tahu bahwa kita ini manusia roh? Tadi di penciptaan. Nah, di sini di ayat yang terakhir akan saya berikan karena mengingat waktu. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Mungkin Anda sudah tahu cerita ini tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya bacakan, Anda boleh baca di rumah saja karena mengingat waktu. Nah, di sini kita lihat bahwa roh dan jiwa akan menuju ke kekekalan. Oke? Jadi waktu kita meninggal, seperti apakah manusia? Di sini manusia itu adalah manusia roh. Nah, kita ini manusia punya 3 dimensi. Kita ini roh, memiliki jiwa, dan tinggal di dalam tubuh. Tetapi ketika kita meninggal nanti, ya akan kembali kepada penciptanya, yaitu roh dan jiwa menuju kekekalan. Oke, jangan bilang ada yang bilang bahwa roh balik ke Tuhan, tetapi jiwa apa sih? Jiwa nanti akan dihukum. Nah, di sini dikatakan, kita menjelaskan bahwa ada seorang kaya dan Lazarus yang miskin yang pernah hidup berdampingan di muka bumi. Jadi 2 orang ini, orang kaya dan Lazarus, ini perumpamaan tentang Yesus. Oke, berarti ada, nyata. Kalau Alkitab berkata seperti itu berarti ada, bukan karangan-karangan doang. Jadi orang kaya dan Lazarus, mereka ini tinggal bertetangga, berdampingan di atas bumi ini. Hanya beda kelas. Nah, lalu keduanya mati. Setiap orang hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Saya pun akan mati, Anda pun akan mati, tinggal nggak tahu kapan tanggal expire-nya. Amin. Nah, setiap orang pasti akan mati dan akan mengalami kematian. Nah, melihat percakapan daripada mereka di dunia orang mati, percakapan mereka berdua kan udah mati. Berarti mereka udah ada di alam kematian. Terbukti bahwa ketika manusia mati, ia tidak selesai begitu saja. Bukan langsung mati udah nggak tahu ngomong apa-ngapain, namun masih tetap hidup. Nah, yang masih tetap hidup apanya? Roh dan jiwanya. Tubuhnya kan udah jadi balik lagi ke tanah. Dari tanah aku dibuat dan akan kembali ke tanah. Nah, tubuh manusia mengalami kematian dan membusuk, tidak tertinggal di bumi, sedangkan roh dan jiwanya berpindah ke alam roh. Dalam kisah di atas, Lazarus dan orang kaya berada pada tempat yang berbeda di dunia roh. Ayat 26. Lazarus berada di Firdaus bersama Abraham, sementara si orang kaya berada di alam maut. Nah, ketika orang kaya tersebut berada di alam maut, ia masih berfungsi sama seperti ketika dia hidup di dunia. Oke? Jiwa dan roh dan jiwanya masih ada, tetapi absen tubuhnya karena tubuh sudah jadi debu. Ia masih, orang kaya ini masih bisa menggunakan indera rohaninya. Ia bisa contohnya ia bisa melihat Lazarus di pangkuan Abraham. Nah, orang kaya ini pun masih bisa merasa sakit dan menderita kepanasan. Lalu dia meminta air untuk menyejukkan lidahnya, dan ia pun dapat bercakap-cakap, masih ngomong gitu loh dengan Abraham. Kemudian dia teringat. Oke, berarti semua fungsi panca inderanya masih bekerja di alam maut.
Nah, dia teringat akan saudara-saudaranya. Kemudian dia meminta untuk mengirim Lazarus ke rumahnya supaya apa? Memperingati kelima saudaranya agar mereka bertobat. Jadi lihat, pikiran, emosi dan kehendak masih mengikuti orang kaya itu sekalipun masih ada dalam dunia, sudah ada di dalam dunia orang mati. Indra rohaninya masih berfungsi. Nah, hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa ketika orang kaya tersebut mati, tubuhnya berhenti berfungsi, kembali ke debu, namun rohnya tetap hidup dan pergi ke alam roh, dan jiwanya mengikuti dia. Keduanya berfungsi seperti ketika ia hidup di dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Roh tersebut kembali ke dunia roh yang kekal atau ke surga atau ke alam maut. Itu tinggal tergantung. Amin. Nah, mari sama-sama kita mengakui, saya berdoa bahwa kita ini paham dengan pengajaran tadi, pengajaran spiritologi yang keluarga Allah, siapakah Allah dan siapakah manusia. Dan nanti kita akan lanjut ke pengajaran berikutnya minggu depan. Nah, saya berdoa biar semua juga sudah paham bahwa nggak ada satupun yang meragukan bahwa kita ini manusia roh, kita memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Oke, mari kita membuat pengakuan iman. Haleluya. Katakan bersama-sama, aku adalah manusia roh. Aku memiliki jiwa. Aku hidup di dalam tubuh ini. Dengan rohku, aku berhubungan dengan alam roh. Dengan jiwaku, aku berhubungan dengan alam intelektual. Dengan tubuhku, aku berhubungan dengan alam fisik. Amin. Oke, jemaat Tuhan. Sampai di sini dulu pengajaran firman Tuhan mengenai spiritologi atau sifat alami manusia, dan setelah ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan elemen-elemen perjamuan kudus kita ini, roti dan anggur, dan nanti akan dipimpin oleh saudari Lia. Oke? Nah, sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, mari kita berdoa. Haleluya Bapa, terima kasih banyak Tuhan untuk pengajaran tentang spiritologi ini ya Tuhan, tentang sifat alami manusia. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau bekerja dengan luar biasa memberikan pengertian kepada kami sehingga kami boleh berfungsi sebagaimana seperti Engkau ciptakan, bahwa kami dikuasai oleh roh dan jiwa dan tubuh kami ini harus selaras dengan roh, dan agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan terus mencari setiap instruksi daripada Tuhan melalui Alkitab, melalui firman, melalui perkataan-perkataan-Mu yang berkuasa dan perkataan-perkataan yang memberikan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pengajaran ini, biar mereka semakin ditambah-tambahkan lagi pengertian mereka. Mata hati mereka semakin dibukakan, biar cahaya terang memenuhi hati pikiran mereka Tuhan, agar mereka tahu bahwa inilah tujuan mereka hidup, inilah tujuan Kau menciptakan mereka, untuk datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan menghidupi kehidupan ini, kehidupan yang benar, kehidupan yang berkuasa dan berkemenangan, berdasarkan dengan roh yang mendominasi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kuserahkan kehidupan jemaat-jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu saja boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang membawa perpuluhan dan memberi persembahan ya Tuhan. Ini semua mereka lakukan karena mereka mengasihi Engkau. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau mencukupi kebutuhan mereka dari hari ke hari lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Oleh sebab itu, dengan penuh sukacita mereka memberi, mereka membawa apa yang menjadi bagian-Mu, dan mereka memberi, menabur di dalam kerajaan-Mu, karena taburan-taburan benih-benih yang ditaburkan dalam kerajaan Allah akan menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari semua jemaat-jemaat Simpang Pulai sama-sama kita katakan amin. Oke, Saudari Lia, saya berikan porsinya kepada Saudari Lia untuk kita bersama-sama menerima tubuh dan darah Yesus. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di dalam seri pengajaran spiritologi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan semeja dengan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita.
Kita mau sama-sama merendahkan diri di hadapan Allah Bapa kita. Haleluya Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami mau sungguh-sungguh merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami mau mempersiapkan diri kami untuk boleh bersama-sama semeja dengan Engkau. Kami tahu Bapa, bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena kami mampu, tapi semua karena kasih karunia yang berasal daripada Engkau yang melayakkan kami saat ini untuk ada bersama-sama dengan Engkau. Saat ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti dan kita angkat roti yang ada di tangan kita. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti yang ada di tangan kita sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita ambil cawan dan kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Roti dan anggur adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Ia telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dan melayakkan kita agar kita tidak memiliki batasan untuk boleh berjumpa dengan Bapa kita di surga. Keselamatan yang Dia berikan adalah keselamatan secara penuh. Oleh sebab itu, mari kita kerjakan keselamatan kita seperti yang tertulis di dalam Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan kerinduan yang dititipkan oleh Tuhan Yesus kepada kita orang-orang percaya agar kita boleh membagikan kabar baik kepada semua orang, sehingga semua orang boleh mengakui bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang telah dianugerahkan Allah Bapa kepada kita. Haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa untuk hari ini di mana kami masih bisa semeja dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami pribadi pas pribadi. Kami tahu Bapa bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami tidak layak untuk ada di hadapan-Mu. Tapi melalui Yesus Kristus kami telah dibenarkan. Kami telah memperoleh anugerah keselamatan itu. Bahkan kami dibenarkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ajari kami Bapa, setiap anak-anak Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi yang hidup. Kami boleh menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami mencerminkan karakter Kristus yang hidup, sehingga biarlah melalui hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau, orang-orang boleh mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Hanya Engkau Allah yang layak menerima pujian,
hormat, dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus